bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat yang ke-14, kita akan baca bersama-sama ayat ini lebih dahulu. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini merupakan satu ayat yang luar biasa. Kalau boleh saya katakan, ayat ini merupakan ayat yang turun dari surga. Karena ayat ini diucapkan oleh bala malaikat surga ketika memberitahukan kabar mengenai kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala. Jadi ayat ini bukan merupakan berita yang luar biasa. Ayat ini merupakan berita yang sangat-sangat luar biasa. Tidak biasa malaikat Tuhan menyampaikan berita, tetapi ini menjadi sebuah hal yang menakjubkan. Artinya jika ada kepentingan malaikat Tuhan menyampaikan berita, maka itu adalah berita yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang di sini yang kita sama-sama boleh lihat. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah, yang kedua adalah damai sejahtera di bumi. Ketika kemuliaan diberikan kepada Allah, maka damai sejahtera itu dilimpahkan atas kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menjadi ayat yang luar biasa ketika pengertian daripada kemuliaan bagi Allah digabung menjadi hal yang kedua, yaitu damai sejahtera di bumi. Artinya demikian, ketika kemuliaan diberikan kepada Allah, maka damai sejahteranya itu akan diturunkan atas kehidupan manusia. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat perlu untuk kita pahami. Jadi di dalam kehidupan kita, ketika kita menginginkan kemuliaan Allah hadir, maka kita harus memberikan kemuliaan itu bagi Allah, dan damai sejahteranya itu akan diturunkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengingat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, itu dibatasi dengan satu lembar kertas putih, ya. Jadi artinya kertas putih itu adalah Allah pernah tidak berbicara kepada manusia. Allah tidak pernah berfirman kepada manusia. Dan itu bukan 1 atau 2 hari, tetapi itu mencakup kurang lebih 400 tahun. Jadi antara Maleakhi dengan Matius, itu ada kertas putih, itu menunjukkan bahwa 400 tahun Allah pernah tidak berbicara kepada manusia melalui apapun juga. Dan 400 tahun itu bangsa Israel mengalami kehidupan yang luar biasa. Luar biasa di sini maksudnya adalah mereka mengalami penindasan dari satu negara kepada negara yang lain, dari satu raja kepada raja yang lain. Ya, kita mengingat bahwa Alexander Agung dari Yunani itu pernah menguasai dunia, dan salah satunya adalah di Israel dikuasai oleh Alexander Agung. Sehingga pada saat itu seluruh dunia mengenal budaya Yunani, termasuk di dalamnya juga bangsa Israel terkontaminasi dengan budaya Yunani. Sehingga saudara jangan kaget jika Alkitab kita perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani. Begitu luar biasanya Alexander Agung menguasai dunia, sampai bahasa-bahasa yang ada di dunia semuanya dijadikan bahasa Yunani, ya.
Jadi saya kalau ingat itu ada beberapa bagian. Jadi kalau bahasa Yunani itu rumusnya amit-amit, kalau bahasa Ibrani itu pengucapannya dan hurufnya itu yang amit-amit, ya. Jadi kalau belajar bahasa Yunani itu belajar banyak rumus, tetapi kalau Ibrani itu penguasaan kepada bahasanya itu yang lebih rumit, ya. Jadi kalau saudara ingat alfa, beta, gamma, delta, epsilon dan sebagainya itu adalah bahasa Yunani. Nah, kemudian setelah Yunani masuklah bahasa orang-orang Roma. Dan kalau tidak salah itu Kaisar Epiphanes ketika dia menguasai Israel, dia pernah membuat sebuah kehebohan. Karena dia menyuruh orang Yahudi untuk memotong seekor babi di dalam bait Allah dan mempersembahkannya. Dan babi kita tahu itu adalah merupakan binatang yang keji bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai akhirnya bergulir sampai kepada masa daripada Tuhan Yesus. Dan jadi masa daripada Tuhan Yesus itu adalah masa akhir pemerintahan Romawi, dan itu menjadi satu masa yang luar biasa karena pemberontakan terjadi di mana-mana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahteranya Tuhan itu diberikan kepada kita. Yang pertama, kalau kita mau lihat dalam Matius 22 ayat 37 dan 38, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang utama dan hukum yang terutama. Jadi damai sejahtera Tuhan itu diberikan ketika kita menjadikan mengasihi Allah itu sebagai hukum yang terutama dan hukum yang pertama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Tuhan itu adalah satu hal yang wajib dan harus. Dan mengasihi yang dimaksud di sini adalah mengasihi dengan hati, mengasihi dengan jiwa, mengasihi dengan akal budi. Itu menjadi hukum yang terutama dan utama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia, adakah kita hari ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Itu yang pertama dan terutama itu adalah hati. Ketika dia manusia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kasihnya itu tidak bisa digoyahkan dengan apapun juga. Kasih kita dengan Tuhan tidak dapat ditukar dengan apapun juga. Karena itu satu hal yang paling dalam ketika kita mengatakan saya mengasihi Tuhan dengan hati. Ya. Jadi hati ini adalah sebuah perasaan yang paling dalam yang dimiliki oleh setiap manusia. Hati itu tidak bisa berdosa, hati itu tidak bisa bersalah, karena hati itu asalnya daripada Allah. Dalam bahasa Yunani itu ada istilah resi kalau tidak salah, yang itu menggambarkan bahwa hati itu adalah pusat kehidupan daripada manusia. Ketika hatinya jahat, maka kehidupannya itu juga jahat. Ketika hatinya baik, maka kehidupannya itu juga baik. Dengan kata lain, hati itu sebagai pengontrol hidup daripada manusia. Jadi, ketika hati kita mengasihi Allah, maka di dalam kehidupan segenap hidup kita juga pasti mengasihi Allah. Ya, jika Bapak Ibu Saudara belum mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, tetapi dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran, dengan segenap yang lain, itu kasihnya masih bisa goyah. Tetapi ketika mengasihi dengan hati, itu artinya saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan itu adalah sesuatu hal yang paling dalam yang Bapak Ibu saudarakan untuk Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengajar,
supaya di dalam kehidupan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu yang terutama sekali. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 6 ayat 33 bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semuanya yang lain akan diberikan oleh Allah juga kepadamu. Ketika Allah memerintah dalam hidup kita dan kita melakukan yang menjadi kehendaknya, maka yang lainnya itu pasti akan diberikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah berbicara mengenai kehidupan yang dikuasai oleh Roh Allah. Setiap orang percaya hidupnya harus dikuasai oleh Roh Allah. Setiap orang percaya hidupnya harus dipenuhi dengan kuasanya Allah. Ketika orang percaya hidupnya dikuasai oleh Allah, maka pasti dia akan melakukan kehendak Allah. Ada banyak orang percaya ulang kali dia jatuh, ulang kali dia tidak bertobat, ulang kali dia berpaling daripada Tuhan, karena dalam kehidupannya Allah belum memerintah. Karena dalam hidupnya Allah belum menguasai. Allah tidak akan bisa memerintah kalau Allah tidak menguasai. Allah bisa menguasai ketika dalam hidup kita ini kita pasrahkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pagi hari ini saudara datang dengan masalah, datang dengan persoalan, datang dengan sakit penyakit, datang dengan berbagai macam hal. Mungkin saudara berpikir, kok saya belum ditolong oleh Tuhan? Kok saya belum dijamah oleh Tuhan? Kok saya belum ada tanda-tanda yang terjadi dalam hidup saya sebagai bukti bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita? Satu pertanyaan, adakah Allah memerintah dalam hidup kita? Ini menjadi satu hal yang penting. Allah itu adalah sebagai pusat. Ketika Allah sebagai pusat di dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan tunduk kepadanya. Dan ketika kita tunduk kepadanya, maka kita akan melakukan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kesimpulannya, ketika hidup orang percaya dipenuhi oleh kasih Allah, maka hidupnya pasti akan memiliki iman atau kepercayaan kepada Allah. Semakin besar kasihnya kepada Allah, semakin besar pula imannya kepada Allah. Semakin kecil kasihnya kepada Allah, semakin kecil pula imannya. Ya. Jadi kasih kita kepada Allah itu juga menentukan iman. Ya. Kalau saudara mau memiliki iman yang besar, maka saudara harus memiliki kasih yang besar pula kepada Allah. Mengapa ada orang Kristen dia tidak memiliki, kalau saya katakan bukan tidak memiliki, tetapi imannya itu sangat minim. Itu karena kasihnya yang dia berikan kepada Allah itu juga kecil. Ada banyak orang percaya dia ingin mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah, mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Allah, tetapi dia tidak membawa kasihnya yang besar pula kepada Allah. Tidak mungkin kita mendapatkan yang besar daripada Allah kalau kasih kita kepada Allah juga tidak besar. Ya, tidak imbang. Jadi kalau boleh saya bilangkan, yang kita minta itu besar, yang kita beri itu kecil. Tidak ada. Ketika saudara mau menerima yang besar, maka saudara membayarnya pun juga harus besar. Ya. Jadi dalam hidup kita harus kita sadari bersama-sama, kalau kita mau kasihnya Allah yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita, beri juga kasih saudara kepada Allah yang besar. Beri juga pengorbanan saudara kepada Allah yang besar. Beri juga kemuliaan bagi Allah yang besar. Ya. Mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa memberikan kemuliaan bagi Allah yang besar? Bagaimana saya memberikan kasih saya
kepada Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara bisa memulainya dengan membangun satu kehidupan doa. Mungkin saudara berkata, oh doa itu gampang om, saya kalau makan ya doa, kalau mau bepergian ya doa. Tetapi kalau saya bilang itu bukan doa yang sungguh-sungguh, tetapi itu minta izin, ya, mohon izin. Tuhan, saya mau pergi, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tetapi doa yang saya maksud di sini adalah adanya satu hubungan antara Roh Allah dengan manusia, dan itu membutuhkan penyerahan diri, dan itu membutuhkan satu kesungguhan. Pernahkah saudara hari-hari ini saudara, ketika saudara berdoa, saudara menikmati hadiratnya Tuhan? Mungkin ketika saudara sendiri di kamar atau di tempat tidur gitu, mungkin saudara hanya mengucapkan haleluya, haleluya. Ketika saudara bisa mengucapkan itu dengan hati dan dengan kesungguhan, dan ketika saudara merasakan hati saudara didiami oleh damai sejahteranya Allah, maka nikmatilah itu. Artinya saudara mulai ada satu persekutuan dengan Tuhan, dan itu terus lanjutkan. Tetapi kalau saudara hanya haleluya, haleluya, haleluya biasa aja, dan saudara tidak merasakan apa-apa, berarti saudara belum menikmati hadiratnya Tuhan. Ya. Jadi ketika hadirat Allah itu kita nikmati dalam hidup ini, maka berkat-berkatnya pun juga akan kita nikmati. Baik, selanjutnya kita mau melihat Mazmur 1 ayat yang ketiga, yang kesukaannya melakukan firman Tuhan dan merenungkan firman, maka hidupnya akan berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, apa saja yang kita kerjakan pasti akan berhasil. Nah, beberapa contoh dalam firman Tuhan, kita melihat kehidupan daripada Bapak Abraham. Bapak Abraham ini kalau boleh saya sebut, kemuliaan bagi Tuhan lewat mezbah. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, awal-awal ketika Abraham mulai mengenal Allah, karena sistem peribadatan pada masa Abraham ketika ada di Haran dengan apa yang diajarkan oleh Allah sebenarnya tidak terlalu beda jauh, sehingga orang-orang kuno di Alkitab, peneliti itu mereka mengatakan bahwa Alkitab mengadopsi dari kepercayaan lama kemudian menjadi kepercayaan yang baru. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, apa yang Allah berikan kepada Abraham itu sudah jauh lebih dahulu Allah lakukan. Ya, seperti halnya pada zaman zaman Nuh, ya, itu zaman yang begitu lama, itu menjadi nenek moyangnya Abraham, di mana orang sudah mulai belajar untuk memanggil nama Tuhan. Tetapi menarik bahwa kalau saudara melihat, Abraham itu berasal dari Irak, berasal dari bangsa Ur-Kasdim, ya. Jadi kalau boleh saya katakan, antara orang Yahudi dengan orang Irak itu kalau dari garis keturunan, maka itu memiliki satu gen yang sama. Gennya dari Abraham, gennya dari Terah, itu adalah orang-orang yang ada di Haran. Nah, saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan hanya katakan, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak ngerti kemana negeri itu. Abraham tidak tahu di mana negeri itu. Tetapi Abraham berjalan dengan feeling, dan Abraham berjalan dengan mezbah. Setiap kali Abraham berhenti, Abraham mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Setiap kali berhenti, Abraham memasang mezbah dan memanggil nama Tuhan.
Dan itu ulang kali dilakukan oleh Abraham. Dan kita sama-sama tahu ketika mezbah itu dipersembahkan oleh Abraham menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan itu terus dilakukan. Jarak antara Haran dengan dengan Yeriko itu jarak yang paling dekat, itu kurang lebih ya sekitar 800 kilo. Jadi itu Abraham berjalan berbulan-bulan, dia belum tahu yang dimaksud oleh Tuhan, negeri yang akan ditunjukkan, negeri yang akan diberikan itu di mana. Sampai akhirnya ketika mulai memasuki Yeriko, Abraham baru paham. Dan Tuhan menuntun dari satu tempat ke tempat itu. Saudara ingat, ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk naik ke sebuah bukit, ketika berpisah dengan Lot, Lot memilih di sepanjang sungai Yordan, dan Abraham itu sisanya, artinya tempat yang tidak diairi. Dan ketika Abraham berdiri dan Tuhan katakan, sebatas matamu memandang, maka tanah itu akan aku berikan kepadamu. Kalau saudara suatu saat nanti ke Israel dan saudara ada di Yeriko, itu ada satu tempat yang tinggi, dan ketika saudara berdiri di sana, maka saudara akan melihat Yerusalem, akan melihat Yeriko. Itu jaraknya puluhan kilo, ya. Ketika saudara berdiri di situ, maka tempat-tempat yang jauh itu akan bisa dilihat. Itu ketika saudara naik di atas Gunung Nebo yang ada di Yeriko saat ini, yang ada dikuasai oleh Yordania saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebatas mata memandang, jadi sampai titik yang paling kecil, tanah itu diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Saya tidak mengerti mengapa sampai batas mata memandang. Karena kalau saya perhatikan dari atas Gunung Nebo, maka wilayahnya Israel itu begitu luas. Sampai mata saya tidak bisa memandang lagi, tempat itu masih daratan, daratan, dan daratan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ketika kita memberikan kemuliaan kepada Allah, maka damai sejahteranya itu akan Allah berikan di dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita berikan kemuliaan bagi Allah, maka damai sejahteranya itu akan menyertai di dalam perjalanan kehidupan kita. Abraham ketika dia memberikan kemuliaan bagi Allah, maka Allah memimpin dalam kehidupan Abraham untuk menikmati damai sejahteranya. Berikan kemuliaan bagi Allah dan nikmati damai sejahteranya sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama